Waalaikumsalam. Monggo langsung silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah juga baik-baik ya? Alhamdulillah. Baiklah, di sini Putri mau ngasih materi tentang tetap berprestasi walaupun sulit. Kenapa dikatakan begitu? Karena situasi sekarang ini situasi pandemik atau disebut juga COVID-19. Baiklah, akan saya putarkan sebentar videonya ya. Silakan ditonton dulu videonya ya. Kamu perlu ingat, kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati hidup. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak berpikiran saya pasti bisa melewati itu. Saya pasti bisa. Materi tetap berprestasi walaupun sulit ya. Jadi di sini semua hal yang buruk itu akan berakhir. Yang kedua, kamu telah mengatasi tantangan sebelumnya. Yang ketiga, kamu adalah pribadi yang kuat. Yang keempat, terjadi pada semua orang. Yang kelima, masa sulit adalah pembelajaran pengalaman. Kamu selalu dapat meminta bantuan. Kemudian Anda ada banyak hal yang harus disyukuri. Jadi dalam materi tetap berprestasi walaupun sulit itu menggambarkan bahwa keadaan kita ini di negara Indonesia itu memang kesulitan untuk melakukan pelayanan, baik pelayanan konseling pribadi, karir, sosial maupun belajar. Karena kita bernaung di dalam pondok pesantren, maka kita masih bisa melakukan tatap muka untuk meraih materi yang lain selain bimbingan konseling. Terus ibu mau bertanya, apakah kalian itu ketika memilih sekolah di sini itu ada tantangan nggak? Misalnya dari orang tua tidak menyetujui atau mungkin dari diri kamu sendiri? Mungkin tentang biaya itu Bu yang terlalu mahal bagi keluarga saya. Oh gitu. Apakah Nak Marcel itu punya solusinya? Misalnya orang tua datang ke sekolah itu dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pihak sekolah. Seperti orang tua Marcel itu meminta surat keterangan kurang mampu dari kelurahan. Apakah sudah melakukan itu, Marcel? Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi karena kamu ada di pondok pesantren, mungkin bagus. Mungkin ada Bu. Soalnya saya sama orang tua saya itu harus disuruh apa? Memilih mondok ataupun tidak mondok. Kalau misalnya kalau tidak mondok itu saya harus disekolahkan di Pulau Bali, dan kalau disuruh memilih mondok saya harus memilih mondok di Jember. Oh, seperti itu. Mungkin Saripudin. Bagaimana cara mengatasi bisa mendapatkan ranking 1 di kelas, Bu? Oh gitu. Jadi cara mendapatkan prestasi di sekolah yang notabene menjadi ranking 1 di kelas, kalian solusi pertama harus rajin belajar, sering baca buku, berdoa, dan minta doa restu kepada kedua orang tua. Itu adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan kalian. Contohnya pisau, ya. Pisau itu kalau sering diasah akan menjadi tajam. Begitu juga otak Nak Saripudin. Semakin kamu membaca buku pelajaran, baik matematika, bahasa Inggris, materi produksi dan lain sebagainya, maka angan-angan Nak Saripudin untuk mencapai prestasi nomor 1 akan berhasil. Saya mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Cara mengatasinya gimana, Bu? Ketika kalian itu mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris, yang saya katakan tadi seperti punya anak Saripudin. Jadi kamu harus sering membaca, cari referensi, atau mungkin di luar pelajaran itu kamu menemui
kalian berada di pondok pesantren, itu tidak mungkin. Seperti itu. Paham Nak Sakti? Kondisi sulit itu seperti apa, Bu? Contohnya apa, Bu? Oh gitu. Baiklah Nak Ferdi, akan saya jelaskan tentang kondisi sulit dan contohnya. Buktinya sekarang ini. Jadi kita ini termasuk dalam kondisi sulit karena kita selalu dihantui oleh virus COVID-19. Untuk sekolah-sekolah yang lain itu belajar pakai daring. Hanya kita karena bernaung di pondok pesantren, jadi kita bisa belajar tatap muka. Dan yang penting adalah kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti itu. Jadi contoh-contoh hal yang sulit seperti Nak Ferdi ini ketika masuk pertama kali di pondok pesantren di sana. Padahal Bu, saya itu mau milih tidak mondok, tapi sama orang tua kalau tidak mondok berarti tidak boleh bersekolah. Itu merupakan contoh hal yang sulit karena Nak Ferdi harus memilih salah satu salah satu pilihan yang harus dipilih dari orang tua, yaitu dari pendapat orang tua. Jadi harus memilih mondok atau tidak sekolah. Jadi pada waktu itu itulah yang dimaksud dengan hal yang sulit. Misalnya bayar SPP telat, Bu. Saya harus memilih mondok atau tidak mondok. Orang tua saya bilang kalau tidak mau mondok berarti kamu tidak boleh melanjutkan sekolah, cukup lulus SMK saja. Apakah itu bisa digolongkan masa sulit? Jadi begini Nasir, ketika kamu tidak punya uang dan tidak membayar SPP, itu kamu punya solusi. Jadi bisa orang tuamu datang menghadap ke kepala sekolah. Begitu juga untuk studi lanjutan. Jadi kalau Nak Nasir itu mengikuti orang tua, itu insya Allah barokah. Seperti itu. Jadi pilihan, tapi sebelumnya itu pilih mondok itu pilihan kamu apa pilihan orang tua? Oh, bagus ya. Jadi Nasir ini mempunyai keinginan mondok sambil sekolah. Jadi nanti seandainya Nasir ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan orang tua tidak punya biaya, itu bisa Nasir ini mengambil jalur bidik misi. Jadi jalur bidik misi itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan Nak Nasir ini dapat tunjangan hidup setiap bulan. Seperti itu. Syaratnya Nak Nasir ini harus punya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Seperti itu. Jelas semua? Jelas. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa tetap berprestasi walaupun sulit itu bisa kita atasi. Misalnya kalau teman-teman kalian dari lembaga lain itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, cara mengatasinya adalah memakai pembelajaran daring. Karena kalian ada di pondok pesantren, jadi bisa langsung tatap muka. Yang kedua, yang saya gali dari kesulitan kalian adalah ketika mau ujian semester kalian tidak punya uang. Jadi solusinya orang tua kalian harus menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Terus yang ketiga, ketika kalian disuruh memilih sama orang tua, pilih mondok atau sekolah, ternyata penjelasan dari Nak Nasir adalah pilih dua-duanya. Jadi ketika nanti mengalami kesulitan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, solusinya Nak Nasir ini harus mengambil solusi pakai jalur bidik misi. Sudah dipahami? Sudah. Apakah pertemuan ini bisa diakhiri? Oke, kalau begitu. Kalau nanti kurang jelas, bisa langsung menemui Putri di ruang guru kita. Atau nanti saya akan melanjutkan konseling kelompok dengan materi yang lain yang ada hubungannya dengan kalian semua, yaitu layanan konseling pribadi, konseling belajar, konseling sosial, dan konseling karir. Sudah paham semua? Baiklah, pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menuju kelas masing-masing. Waalaikumsalam.